Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan perencana, akademisi, dan pejuang logistik Indonesia di channel ini. Saat ini, kita akan membedah sebuah konsep masa depan yang bukan lagi sekadar pilihan, tapi keharusan, yaitu tentang Smart Port. Berdasarkan riset dari Adiatna yang berjudul Strategi Kebijakan Smart Port Berbasis IoT dan Blockchain untuk Ketahanan Pangan Indonesia, dan dipublikasikan pada publikasi Jurnal Riset Ekonomi, Juli 2025, kita akan melihat bagaimana teknologi IoT dan blockchain menjadi kunci revolusi digital maritim kita. Mengapa ini penting? Karena ketahanan pangan kita, salah satunya dimulai dari gerbang dermaga. Mari kita selami bagaimana teknologi ini bisa memperkuat kedaulatan pangan nasional kita. Nah, sebelum kita bicara teknis, mari kita lihat realita lapangan yang menantang di negeri kita tercinta ini. Indonesia adalah karunia luar biasa dengan lebih dari 17.000 pulau. Namun secara geografis, ini adalah tantangan logistik yang sangat unik dan kompleks. Kita sering mendengar saudara-saudara kita di wilayah 3T, di pulau-pulau terdepan, terluar, tertinggal, masih sering terisolasi dari rantai pasok utama. Masalah utamanya bukan hanya soal jauhnya jarak, tapi soal konektivitas yang belum efisien. Dalam kacamata akademisi, ini adalah logistics puzzle. Bagaimana kita memastikan sebungkus beras di Jawa memiliki nilai kemanfaatan yang sama saat sampai di ujung Papua? Akibat dari konektivitas yang terhambat ini, muncullah angka-angka yang cukup memprihatinkan bagi ekonomi kita. Mari kita bicara data. Tahukah Anda bahwa biaya logistik kita mencapai 24% dari PDB? Bandingkan dengan tetangga kita, Malaysia yang hanya 13% atau Singapura di angka 8%. Dampaknya nyatanya adalah terjadi disparitas harga pangan yang sangat tinggi sehingga lebih mahal di Indonesia Timur dibandingkan di Jawa. Bayangkan, 30% biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pangan habis hanya untuk ongkos logistik saja. Sebagai praktisi, kita harus bertanya, di mana kebocorannya? Mengapa efisiensi begitu sulit kita capai? Setelah ditelusuri, ternyata ada penyakit lama yang masih bersarang di sistem kita. Musuh utama kita adalah inefisiensi dan birokrasi yang berbelit. Pertama, sistem manual kita rentan terhadap kesalahan dan manipulasi. Kedua, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan kita rata-rata 1,62 hari, sementara Singapura sudah di bawah 1 hari. Dan yang paling krusial untuk pangan adalah adanya blind spot. Seringkali kita tidak tahu secara real-time di mana posisi kargo pangan kita atau bagaimana kondisinya. Ini adalah celah yang harus segera kita tutup dengan teknologi. Lalu, apa jawaban atas tantangan berat ini? Inilah visi masa depan kita. Solusinya adalah transformasi dengan Smart Port. Kita harus mengubah pelabuhan dari sekadar infrastruktur transportasi fisik menjadi simpul digital yang cerdas. Ada 3 pilar utama di sini: otomatisasi untuk efisiensi bongkar muat, konektivitas yang mengintegrasikan data seluruh pemangku kepentingan, dan transparansi untuk menciptakan rantai pasok yang jujur. Dalam Islam, kejujuran dalam timbangan dan perniagaan adalah amanah, dan Smart Port adalah instrumen modern untuk menjaga amanah tersebut. Mari kita bedah satu persatu teknologinya, dimulai dari alat pemantau yang kita sebut sebagai mata dan telinga. Internet of Things, IoT, hadir sebagai indera bagi sistem logistik kita. Dengan sensor cerdas, kita bisa memantau suhu dan kelembaban secara presisi, hal yang sangat krusial untuk komoditas sensitif seperti beras dan daging. Kita bisa melakukan real-time tracking untuk setiap kontainer. Hasilnya luar biasa, kita bisa menurunkan risiko kerusakan barang atau food loss hingga 25%. Bayangkan berapa banyak pangan yang bisa kita selamatkan untuk masyarakat yang membutuhkan jika sistem ini berjalan sempurna. Jika IoT adalah matanya, maka kita butuh sistem yang memastikan semua data tersebut tidak bisa dimanipulasi. Inilah teknologi yang membawa transparansi mutlak, yaitu blockchain. Dengan catatan transaksi yang permanen dan anti manipulasi, kita membangun fondasi kepercayaan digital. Melalui smart contracts, pembayaran dan pengurusan dokumen bea cukai bisa berjalan otomatis. Efisiensinya tidak main-main, waktu pengurusan dokumen bisa dipangkas hingga 40%. Ini adalah cara kita memutus rantai birokrasi yang selama ini menjadi penghambat aliran pangan nasional. Lalu, apa yang terjadi jika kedua teknologi raksasa ini bersatu? Ketika IoT dan blockchain bersinergi, kita menciptakan ekosistem logistik yang terpercaya. IoT menangkap realitas fisik di lapangan dan mengubahnya menjadi data digital. Kemudian, blockchain mengunci data tersebut agar aman dan tidak bisa diubah-ubah. Hasil akhirnya adalah sebuah ekosistem yang cepat, transparan, dan akuntabel. Bagi para akademisi dan perencana, sinergi ini adalah model ideal untuk tata kelola maritim modern yang kita impikan. Namun, kita juga harus realistis. Mari kita lihat posisi Indonesia saat ini melalui kacamata SWOT. Secara strategis,
Kita punya kekuatan besar berupa komitmen pemerintah melalui Sislognas dan posisi strategis Indonesia. Peluang pun terbuka lebar dengan adanya pendanaan hijau global dan potensi penghematan biaya 20 hingga 30%. Namun, kita tidak boleh menutup mata pada kelemahan kita, yaitu gap infrastruktur digital di wilayah timur dan SDM yang perlu dilatih ulang. Selain itu, ancaman serangan siber dan persaingan ketat dari pelabuhan regional seperti Singapura tetap menjadi alarm bagi kita untuk terus berinovasi. Sebagai penutup, bagaimana langkah nyata kita ke depan? Inilah peta jalannya. Transformasi ini tidak dilakukan semalam, tapi melalui 3 tahap strategis. Tahap pertama adalah pilot proyek di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Tahap kedua, kita ekspansi ke hub regional timur seperti Kupang dan Sorong. Terakhir, integrasi penuh ke pelabuhan feeder dan daerah 3T. Dengan peta jalan ini, insya Allah, ketimpangan harga pangan akan terkikis dan kesejahteraan akan lebih merata. Lanjut, kita akan masuk ke bagian yang sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita. Tahukah Anda? Di tengah kekayaan alam kita, masih ada sekitar 27 juta saudara kita yang mengalami defisit energi atau kerawanan pangan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, menjaga keberlangsungan hidup atau hifdzun nafs adalah prioritas utama. Disinilah Smart Port berperan bukan sekadar sebagai alat teknis, melainkan instrumen untuk mencapai zero hunger. Dengan sistem yang cerdas, kita bisa memastikan stok pangan tersedia stabil, baik di musim panen maupun paceklik. Target kita jelas, distribusi yang merata hingga ke pelosok timur, sehingga angka kerentanan pangan bisa kita tekan seminimal mungkin. Ini adalah ikhtiar kita mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Namun, visi besar tanpa regulasi yang kuat hanyalah angan-angan. Mari kita bedah apa saja langkah konkret kebijakannya. Dan pengambil kebijakan, halaman ini adalah inti dari strategi kita. Ada 3 pilar utama. Pertama, regulasi tunggal. Kita butuh standar nasional agar data antar pelabuhan bisa saling berbicara atau interoperabel. Kedua, insentif fiskal. Pemerintah perlu memberikan karpet merah berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang berani berinvestasi pada teknologi pelabuhan hijau dan cerdas. Dan yang ketiga, yang paling krusial bagi dunia pendidikan, adalah sertifikasi SDM. Kita tidak ingin hanya menjadi penonton teknologi asing. Kita butuh smart port operator lokal yang tersertifikasi. Ini adalah bentuk investasi pada manusia, karena teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan tangan-tangan profesional yang amanah dalam mengelolanya. Jika regulasi dan SDM sudah siap, maka efek dominonya akan terasa langsung pada urat nadi ekonomi makro kita. Mari kita bicara angka dan daya saing. Ketika efisiensi pelabuhan kita setara dengan kelas dunia, biaya logistik yang selama ini menjadi beban akan berubah menjadi keunggulan. Produk pangan Indonesia akan jauh lebih kompetitif di pasar ekspor karena ongkos kirim yang lebih efisien. Selain itu, transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain akan menciptakan kepastian hukum yang sangat dicari oleh investor global. Dalam dunia investasi, trust atau kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Dengan pelabuhan digital yang transparan, kita sedang mengirim pesan ke dunia bahwa Indonesia adalah tempat yang aman, kredibel, dan sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Inilah jalan kita menuju kemandirian ekonomi. Rekan-rekan sekalian, semua data dan teknologi ini bermuara pada satu narasi besar tentang masa depan kita. Coba kita renungkan kalimat ini, pelabuhan bukan lagi sekadar infrastruktur fisik, tetapi nadi kehidupan yang mengalirkan kesejahteraan ke seluruh pelosok negeri secara digital dan efisien. Kalimat ini bukan sekadar puitis, tapi sebuah visi transformatif. Bayangkan sebuah masa depan di mana jarak antara produsen di Jawa dan konsumen di pedalaman Papua tidak lagi dipisahkan oleh mahalnya biaya, tapi dihubungkan oleh aliran data dan logistik yang lancar. Infrastruktur digital ini akan menjadi jalan pintas bagi kebangkitan ekonomi maritim kita. Kita tidak lagi hanya melihat laut sebagai pemisah pulau, tapi sebagai jembatan kemakmuran yang terintegrasi secara cerdas. Sebagai penutup dari rangkaian diskusi kita hari ini, mari kita lihat nilai yang paling mendasar dari semua ini. Akhirnya, kita harus menyadari bahwa transformasi digital ini adalah salah satu bentuk ikhtiar nyata untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi Smart Port hanyalah alat, namun tujuannya adalah mulia, memastikan saudara-saudara kita di wilayah manapun mendapatkan hak yang sama atas pangan yang terjangkau dan berkualitas. Sebagai akademisi, praktisi, maupun perencana, tugas kita adalah memastikan teknologi ini digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk segelintir kelompok. Terima kasih telah menyimak paparan ini di channel ini. Mari kita terus berkolaborasi, terus belajar, dan terus berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Rekan-rekan, jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.